ayat 28. Oke, kita membahas tema ini, teodisi ini, dengan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, ini satu ayat yang indah, ya, yang menjadi penghiburan bagi kita di tengah-tengah berbagai pertanyaan yang mungkin sedang berkecamuk di dalam pikiran kita, ya, berkaitan dengan hal-hal yang terjadi belakangan ini dalam kehidupan kita secara pribadi atau juga dalam keluarga kita, tengah-tengah gereja atau juga di tengah-tengah bangsa dan dunia di mana kita hidup sekarang ini. Nah, kita lihat definisi istilah dulu, Bapak Ibu Saudara. Definisi istilah, ya. Teodisi. Kata teodisi ini berasal dari kata Yunani, dari bahasa Yunani, yaitu dari kata theos, yang artinya Tuhan, dan dike, yang artinya adalah keadilan. Ya. Nah, yaitu satu upaya untuk menyelesaikan masalah kejahatan dengan menyelaraskan keberadaan Tuhan, ya, sebagai Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penguasa, dan Maha Kuasa dan Maha Tahu, dengan keberadaan kejahatan atau penderitaan di dalam dunia ini. Nah, itu arti dari teodisi, ya. Jadi satu upaya yang dilakukan oleh para baik itu dari kalangan teolog Kristen maupun juga dari para filsuf, ya, para pemikir yang berusaha untuk menghubungkan kedua hal ini, ya, kedua hal yang sepertinya kait mengait, tapi kok tidak ada tidak ada kesinambungannya seperti itu. Nah, latar belakang dari pandangan ini, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi latar belakang yang pertama yaitu teodisi ini muncul sebagai respon terhadap persoalan yang berkaitan dengan adanya kejahatan yang menimbulkan pertanyaan, seperti yang saya katakan tadi. Jika Allah itu Maha Kuasa dan Maha Pemurah, pasti tidak ada kejahatan di dunia ini. Nah, ini konsep yang yang idealnya, pemikiran yang idealnya. Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, maka seharusnya, ya, tidak ada kejahatan terjadi di dalam dunia ini. Nah, yang kedua yaitu bukti adanya kejahatan itu mempertanyakan hakikat Allah atau keberadaannya, bahwa Allah itu mungkin tidak Maha Kuasa, nah, tidak Maha Pemurah, atau bahkan tidak ada, ya. Jadi ini adalah premisnya, ini adalah kesimpulannya, begitu ya, kesimpulannya. Kalau tadi dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Pemurah, maka pasti tidak ada kejahatan. Jadi kalau seandainya, ya, kalau melihat kenyataan yang ada, dengan melihat adanya kejahatan yang terjadi, maka artinya adalah menunjukkan bahwa Allah itu tidak Maha Kuasa, ya, atau tidak Maha Pemurah, atau bahkan lebih parah lagi adalah Allah itu tidak ada di dalam dunia ini. Nah, yang ketiga, latar belakang ketiga, teodisi merupakan satu upaya untuk menyelaraskan keberadaan dan hakikat Allah dengan kejahatan yang ada di dunia, dengan memberikan penjelasan yang valid mengenai kejadiannya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mencoba membuktikan, ya, premis-premis yang tadi dengan konklusi-konklusi atau kesimpulan-kesimpulan yang akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang dapat menjawab, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul, ya, di dalam pikiran manusia berkaitan dengan kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini, yang kemudian dihubungkan, dikaitkan dengan Allah yang penuh dengan kasih itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, istilah teodisi ini, ya, selanjutnya istilah teodisi ini, ya, itu dicetuskan
pada tahun 1710 oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Gottfried Leibniz, ya, Leibniz, dalam karyanya yang berjudul Theodicee, ya, Theodicee. Nah, kemudian ya oleh filsuf dari Inggris yang bernama John Hick, ya, mengembangkan teori yang dibangun oleh Leibniz ini, ya, dengan mengatakan bahwa sebenarnya ada 3 pandangan utama, ya, tradisi utama dalam konsep tentang teodisi itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu adalah teodisi dari Plotinus, ya. Lalu ada teodisi dari Agustinus dan teodisi dari Irenaeus. Nah, teodisi ini adalah, lalu ada juga pandangan yang lain yang mengatakan bahwa teodisi ini adalah disiplin modern, disiplin ilmu modern, ya, yang mencoba untuk menemukan, ya, jawaban, ya, di dalam dunia ini, karena Tuhan dalam kepercayaan dunia kuno itu biasanya tidak sempurna. Nah, yang terakhir ini adalah biasanya yang dilatar belakangi oleh mereka yang ateis, ya, yang tidak percaya adanya Tuhan. Nah, kita lihat satu persatu dari 3 tradisi utama tentang teodisi ini. Yang pertama yaitu teodisi dari Plotinus. Ya, konsep ini didasari atas filsafat seorang filsuf Yunani yang bernama Plotinus, ya, yang terkenal dengan aliran filsafat Yunani Neoplatonisme. Ya, dia adalah murid dari seorang filsuf yang terkenal dari Yunani yang mencoba untuk mendamaikan berbagai aliran filsafat yang ada di dalam filsafat Yunani, ya, yang kemudian melahirkan satu aliran yang baru yang namanya itu adalah Neoplatonisme. Nah, Plotinus ini, ya, beranggapan bahwa Tuhan itu adalah sempurna, ya, Tuhan itu adalah sempurna. Sedangkan kejahatan itu adalah sesuatu yang tidak dapat eksis secara independen di dalam dunia ini. Artinya kejahatan itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Kejahatan itu tidak bisa ada dengan dirinya. Atau bahkan lebih parahnya lagi, Plotinus ini mengatakan bahwa kejahatan itu sebenarnya bukan sesuatu yang real, karena yang real itu hanya ada satu, yaitu Tuhan yang sempurna. Nah, dengan kata lain, si Plotinus ini mau mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini cuma ilusi saja, ya, hanya bayangan saja, sesuatu yang tidak terjadi secara nyata, secara real, ya, dalam dunia di mana manusia hidup di dalamnya. Nah, tentu kita sebagai orang percaya, ya, berdasarkan Alkitab firman Tuhan, menolak pandangan dari Plotinus ini, karena jelas bahwa filsafat ini adalah, atau pandangan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita, ya. Nah, kemudian kita lihat teodisi yang kedua, yaitu teodisi Agustinus. Ya, teodisi ini didasarkan kepada teologi atau doktrin yang diajarkan oleh Bapak Gereja yang bernama Agustinus, yang hidup sekitar abad keempat. Ya, nah, Agustinus di dalam teologinya mengatakan bahwa memiliki satu konsep di dalam sesuai dengan Alkitab yang mengatakan bahwa Allah menciptakan dunia ini ex nihilo. Artinya ex nihilo itu dalam bahasa Latin itu artinya dari nol, dari kehampaan atau dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ya. Nah, tetapi Allah tidak menciptakan kejahatan dan tidak bertanggung jawab atas kemunculan kejahatan di dalam dunia ini, ya. Nah, kenapa demikian? Karena kejahatan tidak dianggap oleh Agustinus itu muncul dengan sendirinya, ya, melainkan kejahatan itu terjadi atau timbul sebagai akibat dari kehilangan kebaikan, ya, yang ditaruh Allah di dalam diri manusia, atau yang dalam istilah Alkitab itu adalah rusaknya ciptaan Allah atau rusaknya gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri manusia. Nah, jadi menurut Bapak Gereja Agustinus, sumber dari kejahatan itu adalah
kejatuhan manusia ke dalam dosa yang akhirnya merusak citra diri Allah di dalam diri manusia yang baik, yang akhirnya membuat manusia itu jatuh dalam dosa dan melakukan kejahatan. Nah, dengan hal ini, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan Alkitab, Bapak Gereja mengatakan bahwa sumber utama dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini adalah berkaitan dengan dosa asal atau dosa yang diakibatkan, yang timbul dari kejatuhan nenek moyang kita yang pertama atau manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa ke dalam dosa. Sehingga akhirnya semua manusia yang lahir dari keturunan Adam itu dilahirkan di dalam dosa. Yang karena itu sepanjang hidup manusia, sejarah hidup manusia, di dalam semua yang dilakukan oleh manusia hanyalah melakukan kejahatan dan menghasilkan kejahatan semata. Nah, karena itu Bapak Gereja Agustinus mengatakan kejahatan diyakini itu sebagai hukuman yang adil untuk kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, ketika Adam dan Hawa pertama kali melanggar perintah Allah dan kemudian akhirnya manusia itu diusir keluar dari Taman Eden, ya, dan akibatnya adalah manusia terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah, dan keterpisahan dari Allah itulah yang akhirnya semakin membuat hidup manusia itu semakin rusak dan akhirnya menghasilkan kejahatan-kejahatan. Nah, karena itu Bapak Gereja Agustinus berkaitan dengan kejatuhan itu juga mengatakan bahwa kejatuhan manusia itu tidak hanya merusak citra diri Allah di dalam manusia, tetapi juga menghasilkan kehendak bebas atau kebebasan kehendak, ya, yang berkelanjutan, yang akhirnya mengarah kepada kejahatan moral, ya, kejahatan moral di dalam diri manusia, di mana orang melakukan perbuatan amoral atau bejat ketika kehendak mereka itu jahat. Nah, maka kehendak bebas yang rusak itu hanya membawa manusia kepada melakukan apa yang jahat, yang amoral, yang bejat di dalam kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, sifat manusia yang jahat itu disebabkan oleh dosa asal, ya. Nah, karena itu para teolog Agustinian ini adalah golongan teolog yang mengikuti teologi dari Bapak Gereja Agustinus, berpendapat bahwa dosa Adam dan Hawa itu merusak kehendak umat manusia dan mempertahankan bahwa Allah itu tidak bersalah, ya, karena Allah itu baik dan Ia tidak bertanggung jawab atas adanya kejahatan di dalam dunia ini. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan pandangan dari Bapak Gereja Agustinus mengatakan bahwa yang menyebabkan kejahatan terjadi dalam dunia ini bukan Tuhan, ya, karena Tuhan itu baik dan tidak mungkin Tuhan yang baik itu akan menghasilkan kejahatan atau melakukan kejahatan, ya, di dalam dunia ini atas ciptaannya. Nah, yang menyebabkan kejahatan itu terjadi atau penderitaan itu terjadi di dalam dunia ini adalah karena dosa. Dosa yang sudah menguasai hidup manusia, yang merusak seluruh hidup manusia, sehingga akhirnya manusia itu tidak lagi mampu untuk melakukan apa yang baik, yang benar di dalam pandangan Allah, tapi seluruh hidupnya hanya melakukan kejahatan, ya, perbuatan-perbuatan yang amoral, yang tidak sesuai dengan kehendak bebas yang baik yang Tuhan taruh di dalam diri manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, kemudian kita lihat pandangan yang ketiga, teodisi dari Bapak Gereja Irenaeus, ya. Bapak Gereja Irenaeus ini adalah salah satu Bapak Gereja awal di dalam gereja yang hidup sekitar abad kedua, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, sekitar abad kedua. Nah, menurut tradisi, Irenaeus ini adalah murid dari Bapak Gereja Ignatius, ya. Nah, sedangkan Ignatius itu sendiri adalah murid dari Rasul Yohanes, ya, murid dari Rasul Yohanes. Nah, dalam hal ini Bapak Gereja Irenaeus berpendapat bahwa manusia menampilkan gambar Allah di mana mereka
adalah makhluk cerdas yang mampu bersekutu dengan Allah. Nah, karena itu manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk dapat menampilkan rupa Allah. Ya, kata rupa Allah ini artinya menunjuk kepada sifat, karakter, dan kebaikan Allah di dalam hidup manusia. Yang pertama, ya, manusia yang diciptakan pertama oleh Tuhan. Nah, menjadi masalah adalah jatuhnya Adam, ya, dalam pemikirannya itu bukanlah kejatuhan dramatis dari kondisi kesempurnaan, tetapi menurut Irenaeus, kejatuhan Adam itu adalah kekalahan seorang anak yang lemah dan belum dewasa. Ya, jadi dalam pandangan Irenaeus, Adam sebagai manusia yang pertama itu diibaratkan seperti seorang anak yang baru lahir, ya, yang memiliki kelemahan-kelemahan di dalam dirinya, dan dia belum dewasa di dalam cara berpikir dan bertindaknya, sehingga kemudian itulah yang menyebabkan Adam itu jatuh dalam dosa. Nah, sebagai akibatnya, dunia dengan segala barang dan kejahatannya itu adalah panggung yang ditempatkan Allah untuk tumbuh menuju kesempurnaan. Jadi menurut Bapak Gereja Irenaeus mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dunia ini itu adalah alat-alatnya Tuhan untuk membentuk manusia yang lemah, yang belum dewasa itu untuk menuju kepada kesempurnaan. Ya, nah Tuhan mengizinkan kejahatan alami, ya, seperti misalnya gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan bencana-bencana alam yang lainnya, yang mengancam hidup manusia agar melalui semua hal yang terjadi di dalam alam ini, ya, semua penderitaan yang disebabkan oleh karena alam ini itu dapat membentuk manusia itu, ya, dalam karakter mereka. Nah, demikian juga Tuhan mengizinkan kejahatan moral, ya, seperti misalnya perang, pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya, ya, yang disebabkan oleh tindakan manusia, ya, karena kehendak bebas yang disalahgunakan, sehingga itulah yang akhirnya menjadi penyebab terjadinya kejahatan di dalam dunia ini, ya. Nah, itu pandangan dari Bapak Gereja Irenaeus. Kemudian dia juga mengatakan Tuhan tidak mencegah kejahatan, ya, yang menghasilkan tindakan yang buruk, meskipun Ia mampu melakukannya. Kenapa Tuhan tidak mencegah, Bapak Ibu Saudara? Karena jika Tuhan mencegah tindakan buruk yang memiliki konsekuensi buruk, ya, maka Tuhan akan terus-menerus harus melakukan mujizat, yang berarti bahwa dunia alami akan menjadi sangat tidak teratur. Nah, artinya begini, dalam pandangan ini Bapak Gereja Irenaeus mau mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya punya kekuasa, kemampuan, kekuatan, karena Dia adalah Allah, untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam dunia. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu bertindak sesuai dengan hukum alamiah yang sudah Dia tetapkan sejak awal penciptaan dunia ini. Dan kalau Tuhan campur tangan atas setiap tindakan-tindakan buruk atau kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini, artinya Tuhan sedang mempertentangkan dirinya dengan aturan-aturan alamiah yang telah Dia tetapkan sejak semulanya. Artinya dalam hal ini Tuhan sendiri bertentangan dengan dengan kehendaknya sendiri, ya. Dan di sisi yang lain itu membuat dunia yang sudah teratur itu menjadi kacau balau, ya, dan malah bukan menjadi baik tapi justru akan semakin bertambah tidak teratur jadinya. Nah, itu yang dikatakan oleh Bapak Gereja Irenaeus. Maka menurut Irenaeus ada nilai besar di dunia alami, karena hanya dunia seperti itu yang menghadapkan kita pada hasil tindakan dan pilihan kita. Di dunia seperti itu, tindakan kita akan memungkinkan kita untuk membangun karakter kita, ya. Nah, pembangunan karakter yang tepat akan memastikan bahwa manusia pada akhirnya akan menampilkan rupa Allah dan layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Nah, dengan kata lain Bapak Gereja Irenaeus mau mengatakan begini, ya, penderitaan itu, kejahatan-kejahatan itu memang harus terjadi, ya. Tapi sekalipun itu terjadi, semua itu adalah bagian,
ya dari pembentukan karakter kita, pembentukan hidup kita sebagai manusia, dan terlebih sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga akhirnya di tengah-tengah penderitaan dan kejahatan yang kita alami dalam hidup ini, kita mampu menampilkan gambar dan rupa Allah yang telah rusak sebelumnya, ya, akhirnya kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, ya, layak untuk ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Nah, dengan kata lain, Bapak Gereja Irenaeus mengatakan bahwa kejahatan itu adalah alat untuk membentuk hidup manusia dan mempersiapkan manusia itu untuk masuk di dalam kekekalan, tinggal bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Nah, ini 3 pandangan berkaitan dengan teodisi, Bapak Ibu Saudara. Dan dari 3 pandangan itu, ya, kita hanya menerima 2, yaitu teodisi yang diajarkan oleh Bapak Gereja Agustinus dan teodisi yang diajarkan oleh Bapak Gereja Irenaeus, ya. Karena yang pertama tadi, yang teodisi Plotinus itu adalah pandangan dunia yang bertentangan dengan Alkitab. Tapi apa yang diajarkan oleh kedua tokoh gereja ini adalah sesuatu yang merupakan hasil dari pembelajaran mereka tentang Alkitab Firman Tuhan, ya, dari Alkitab Firman Tuhan. Ya, walaupun juga ada kelemahannya, tapi ini lebih bersesuaian dengan iman kita, ya, dengan ajaran Alkitab yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, karena itu kita coba tinjau konsep-konsep ini berdasarkan Roma 8 ayat 28, ya. Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan tadi kita sudah baca, berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita berkaitan dengan Roma 8 ayat 28 ini, ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini, dari ayat ini, kita menemukan satu kebenaran, ya, bahwa Allah itu adalah subjek dari segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Dan ya, segala sesuatu itu, ya, yang turut bekerja, dia juga adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya ini untuk mematahkan pandangan yang mengatakan bahwa karena dunia ini penuh dengan kejahatan yang terjadi tanpa terkendali, maka sesungguhnya apa yang diajarkan oleh agama tentang eksistensi Allah, keberadaan Tuhan, terlebih apa yang dinyatakan di dalam Alkitab tentang Allah, itu semua adalah sesuatu yang bersifat bohong, ya, sesuatu yang tidak benar. Karena yang benar adalah Tuhan itu tidak ada. Nah, itu pandangan dari para ateis, ya. Orang-orang agnostik juga yang mengatakan Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu sudah tidak lagi di dalam dunia ini, dia sudah jauh, dia sudah tinggalkan dunia ini. Tuhan hanya menciptakan dunia, sesudah itu dia tinggalkan, dunia berjalan dengan sendirinya dan Tuhan itu pergi ke tempat yang lain, dia di tempatnya dan tidak ikut campur tangan dalam apa yang terjadi di dalam dunia ini. Nah, maka berdasarkan ayat ini kita menyatakan bahwa, ya, Allah itu adalah subjek dari segala sesuatu yang turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Nah, kata segala sesuatu itu artinya menunjuk pada semua hal yang terjadi di dalam dunia ini, ya, termasuk yang disebutkan di dalam ayat 18 dari Roma 8, yaitu tentang penderitaan, dan juga tentang keluhan-keluhan di dalam ayat yang ke-23, ya. Jadi di dalam penderitaan yang ada, yang dialami oleh manusia, Tuhan bekerja di dalam semuanya itu, ya. Dan juga atas keluhan-keluhan yang diucapkan oleh manusia di dalam penderitaannya,
Tuhan juga ada di sana. Tuhan juga bekerja di dalam semuanya. Nah, tapi kita harus hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Maksud dari pernyataan itu bukan berarti bahwa Allah yang menyebabkan atau yang menciptakan penderitaan dan keluhan-keluhan di dalam hidup manusia. Ya, nah, kata bekerja di dalam segala sesuatu, kata turut bekerja, itu menunjukkan bahwa Allah sebagai subjek, ya, yang mengatur semuanya, ya, dia memakai semuanya itu atau segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini untuk menyatakan rencana dan maksud baiknya atas orang-orang pilihan, ya. Nah, karena itu penderitaan dan keluhan-keluhan itu disebabkan oleh manusia sendiri yang dalam kehendak bebasnya terus-menerus melakukan dosa dan tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Jadi penderitaan dan keluhan-keluhan atau kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini itu bukanlah disebabkan Tuhan yang membuat semua itu terjadi, tapi manusia yang jatuh dalam dosa, yang dengan kehendak bebasnya yang sudah tercemar itu, akhirnya terus-menerus melakukan dosa dan berbuat kejahatan, melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketidaktaatan manusia tidak dapat menghentikan rencana Tuhan atas kehidupan umatnya. Karena dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Atau ya kata itu Allah turut bekerja itu dapat kita terjemahkan dengan kata ini. Semua itu diatur Tuhan agar bekerja sesuai dengan rencananya. Jadi kata Allah turut bekerja artinya semua yang terjadi di dalam dunia ini, baik hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk, ya, penderitaan atau sukacita, kejahatan atau sesuatu yang bermanfaat bagi hidup manusia, itu semua diatur oleh Tuhan, ya, agar bekerja atau berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan tidak menyebabkan kejahatan dan Tuhan tidak mungkin melakukan kejahatan, ya. Karena itu yang benar adalah kejahatan-kejahatan yang terjadi, ya, yang disebabkan oleh karena manusia yang akhirnya merusak ataupun membuat rencana Allah itu sepertinya keluar dari jalur dari kehendaknya Tuhan, tetapi di dalam karya Allah, di dalam kemahakuasaannya Tuhan mengatur semuanya itu, ya, berjalan sesuai tetap ada di dalam rencana Tuhan, menggenapi apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita sebagai anak-anaknya. Nah, karena itu tidak ada kejahatan yang terjadi tanpa pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu, ya, bahkan sebelum itu terjadi Tuhan sudah tahu. Dan karena itu, ya, semua itu kalaupun itu semua terjadi, tidak akan mungkin dapat menggagalkan atau membatalkan rencana Allah atau kehendak Tuhan yang sudah Dia tetapkan sejak semula, sejak awal, ya. Sekalipun itu semua bukan karena Tuhan, ya. Nah, tapi sekalipun kejahatan itu harus terjadi, Tuhan akan memakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang pilihan. Nah, sama seperti tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan hujan turun, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita tidak bisa menghentikan hujan turun. Ya, walaupun ada orang yang bilang, oh ada pawang hujan yang bisa buat hujan tidak turun. Bukan buat hujan tidak turun. Ya, pawang hujan itu dengan kuasa setan, bukan membuat hujan itu tidak bisa turun, bukan. Tapi dia pindahkan, dia gerakkan dengan kuasa roh-roh yang di udara itu, ya, menggerakkan awan yang berat itu, yang sudah penuh dengan air itu, dipindahkan ke tempat yang lain, dan turun di tempat yang lain. Nah, demikian juga ya, ketika hujan itu turun, ketika dia turun dengan intensitas yang cukup, itu berguna bagi hidup kita. Tapi kalau turun dengan curah hujan yang tinggi dan melebihi intensitas yang ada, maka itu bisa menjadi bencana bagi kita. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa menolak kebaikan atau keburukan dari hujan. Tetapi bagaimanapun itu, air hujan itu tetap berguna bagi kehidupan kita, manusia di dunia ini. Nah, demikian juga dengan semua
yang diatur dan dikendalikan oleh Tuhan, ya. Semuanya itu berjalan seturut dengan rencana dan kehendaknya, ya. Manusia selalu berbuat apa yang jahat, ya, selalu melakukan kejahatan. Tetapi sekalipun itu terjadi, ya, semuanya itu tetap berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Artinya kejahatan manusia tidak dapat menggagalkan kehendak Allah atas hidup kita, ya, atas dunia ini, atas apa yang ada yang terjadi di dalam dunia di mana kita hidup sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya tidak ada sesuatu hal yang merupakan keberuntungan. Ya, kita seringkali bilang, wah hari ini aku beruntung nian gitu ya. Seolah-olah sepertinya itu terjadi karena apa ya? Peruntungan kita sedang baik, maka kita beruntung. Atau besok hari kita bilang, aduh aku rugi hari ini, aku mengalami sial hari ini, begitu ya. Nah, seolah-olah itu hanya bergantung kepada nasib untung atau nasib sial kita, ya, atau sesuatu yang tidak sengaja, ya, tidak sengaja merupakan ketidaksengajaan, gitu ya. Nah, tidak ada hal yang namanya nasib, keuntungan atau ketidaksengajaan. Kenapa? Karena semuanya itu adalah terjadi atas kehendak Tuhan untuk kebaikan, untuk kebaikan kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, penting untuk kita perhatikan bahwa kata baik di sini artinya sesuai dengan gambar anaknya. Ya, itu dikatakan di dalam ayat 29 dari Roma 8, ya. Roma 8 ayat 29. Ya, kata baik itu artinya sesuai dengan gambar anaknya, yaitu membawa hidup kita kepada keserupaan dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu yang tidak baik, mengalami penderitaan, ya, mengalami kesusahan yang berat dalam hidup kita. Tapi mari kita ingat sesuai dengan firman Tuhan ini bahwa semuanya itu di dalam kehendak Tuhan atas hidup kita, ya, atas kendali Tuhan, dan semuanya itu adalah untuk menghasilkan kebaikan bagi kita. Kebaikan seperti apa? Kebaikan yaitu semuanya itu terjadi untuk memproses kehidupan kita supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, hidup dan iman percaya kita semakin kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, kita akhirnya menjadi orang-orang Kristen yang dewasa imannya di dalam Tuhan. Ya, nah sehingga Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia di dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat ini, firman Tuhan ini adalah satu proses yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Nabi Yeremia. Ketika dia bergumul, melihat penderitaan yang terjadi atas umat Tuhan, yang disebabkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang lebih jahat daripada orang Israel. Dia bertanya kepada Tuhan, dia mengeluh kepada Tuhan, ya, dia dalam tanda kutip menuntut Tuhan dan berkata, Tuhan, kok engkau pakai orang yang lebih jahat untuk menghukum umat-Mu yang lebih baik dari mereka? Kenapa kok Tuhan biarkan kejahatan itu terjadi di tengah-tengah umat Tuhan? Bukankah masih ada orang-orang yang mengasihi Tuhan dari tengah-tengah umat ini? Tapi kok Tuhan biarkan penderitaan yang besar itu terjadi atas umat-Mu? Nah, di dalam prosesnya, Nabi Yeremia diajar oleh Tuhan untuk melihat kebaikan Tuhan, rencana Tuhan, yang tidak dapat berubah, yang tidak mungkin berubah, dan pasti tidak akan berubah, sekalipun oleh kejahatan-kejahatan yang terjadi, yang disebabkan oleh orang-orang Kasdim, orang-orang Babel yang jahat, penyembah berhala yang tidak takut Tuhan atas umatnya. Bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan dan tidak pernah habis rahmat-Nya atas umat-umat pilihannya, atas umat pilihannya. Ya,
Nah, ini adalah satu proses iman, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita mungkin selama ini sering bertanya, kenapa kok saya harus mengalami keadaan yang tidak baik ini? Kenapa kok saya harus mungkin mengalami duka cita yang berat ini? Saya harus kehilangan pekerjaan, saya harus sakit, saya harus ini, itu, dan lain sebagainya yang mendatangkan kesusahan dalam hidup kita. Tapi mari belajar bahwa memang semua itu terjadi adalah sebagai akibat dari dosa, dari kejahatan manusia, kejahatan kita, ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Tapi yakinlah bahwa sekalipun itu terjadi atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kita mengalami penderitaan yang berat itu selama-lamanya. Tetapi di dalam waktu Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya yang baik itu, maka Tuhan akan membawa kita keluar dari situasi itu, dan akhirnya kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, bahwa melalui situasi yang tidak enak itu, melalui penderitaan yang terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya di situ Tuhan sedang memproses hidup kita kok. Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang akhirnya semakin bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, sampai kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, dan akhirnya adalah untuk membawa kita menikmati sukacita yang besar di dalam jalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, maka Nabi Yeremia katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Ini kiranya kita boleh aminkan dalam hidup kita. Di tengah-tengah ya penderitaan, kesusahan yang sedang kita alami sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan bagi kita. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini, yang masih terus membuat kita menjadi susah, ya, menjadi takut. Dan semakin hari kita dengar di berita, semakin bertambah. Dan pasti itu menggelisahkan hati kita, membuat kita takut juga. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, itu disebabkan oleh siapa? Siapa yang menyebabkan terjadinya pandemi COVID-19 ini? Apakah karena kesalahan Tuhan? Atau karena dosa dan kejahatan kita manusia? Siapa yang menyebabkan itu terjadi? Yang menyebabkan pandemi ini timbul dan akhirnya merusak tatanan kehidupan kita yang sudah baik selama ini, ya, yang akhirnya juga membuat kita mengalami berbagai kesusahan yang berat terjadi, ya, ada yang mengalami sampai kehilangan orang yang dikasihi, gitu ya, ada yang membuat kita akhirnya harus sakit disebabkan oleh karena virus ini dan lain sebagainya. Itu salah siapa? Salah Tuhankah? Atau karena dosa dan kejahatan manusia? Nah, tentu jawabannya adalah, Bapak Ibu Saudara, itu bukan karena Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena Tuhan itu tidak baik. Ya. Tapi karena apa? Tentu semua itu terjadi karena dosa dan kejahatan kita manusia. Ya. Virus ini disebabkan oleh karena virus ini adalah buatan manusia, bukan dari alam. Ya. Dari apa yang sudah kita dengar, virus ini bukan sesuatu yang alamiah, tetapi virus ini adalah hasil rekayasa manusia, ya, dari virus-virus yang ada yang akhirnya dibuat ya menjadi senjata biologis yang akhirnya membawa kesusahan bagi dunia, seluruh dunia sampai dengan hari ini. Jadi penyebabnya siapa? Penyebabnya adalah manusia itu sendiri, bukan Tuhan. Lalu apakah di situ kemudian kalau sekalipun itu sudah terjadi, ini sudah terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu apakah kemudian rencana Tuhan dan kehendak Tuhan gagal dalam hidup kita? Enggak. Enggak mungkin. Karena rencana dan kehendak Tuhan pasti akan terjadi dan memang harus terjadi, ya. Dan menurut saya apa yang sedang terjadi sekarang ini merupakan salah satu
dari apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Untuk menjadi peringatan bagi kita, supaya kita semakin sadar ya akan kehidupan kita di dalam dunia yang sementara ini, dan akhirnya mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Ya, kita perlu Tuhan. Kita harus mengakui Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, dalam semua kehidupan kita. Karena tidak ada yang terjadi secara kebetulan, dan tidak juga tanpa disengaja. Semua itu adalah dalam pengaturan Tuhan, ya, dalam kehendak Tuhan. Dan finalnya adalah untuk kebaikan kita. Nah, dan juga Tuhan katakan bahwa kita akan melihat hal yang baik terjadi dalam hidup kita, asal kita tidak menjadi lemah. Kata menjadi lemah itu artinya jangan sampai akhirnya kita menjadi digentarkan oleh karena berbagai hal dan situasi yang sedang terjadi dalam hidup kita. Apalagi sampai membuat kita akhirnya kehilangan iman, ya, tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang saya sampaikan bagi kita pada malam hari ini, ya, berkaitan dengan tema teodisi, ya, kejahatan dan kasih Allah. Dua hal yang bertentangan, tetapi yang pasti adalah kasih Allah tidak pernah berubah, ya. Kasih Tuhan tetap selama-lamanya, dan itu tetap menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Tidak akan berubah, tidak akan beranjak dari hidup kita. Karena itu percayalah, terus berharap kepada Tuhan, ya. Jalani hidup kita di dalam Tuhan dengan iman bahwa Tuhan yang pegang kendali dan yang memelihara kehidupan kita. Amin. Baik, sampai di sini saya sampaikan untuk PA malam hari ini. Saya kembalikan kepada Lucy. Silakan. Iya, bagi suara saya terdengar? Ya, oke, Lucy. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi ataupun bertanya, boleh kita kasih kesempatan ya untuk berdiskusi. Silakan. Kira-kira di antara kita, Bapak Ibu, Saudara, ada yang sedang bergumul karena sesuatu hal sekarang ini, dan itu kemudian membuat kita mungkin juga bertanya, ya, dan mungkin sedikit menuntut Tuhan, ya, mempertanyakan kekuasaan dan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh juga, silakan, ada yang mau disaksikan juga, silakan kalau ada. Berarti untuk yang pandemi COVID ini seperti teori yang ketiga tadi ya Musa ya. Teori siapa? Irenaeus ya, yang salah satu bencana itu kan membentuk karakter kita supaya lebih dewasa lagi gitu ya Musa. Ya, betul. Nah, ini sebenarnya besok minggu kan saya bahas tentang hal itu. Oh, besok. Oke. Ya, agak berkaitan tema malam hari ini dengan tema firman Tuhan untuk besok. Iya. Iya. Ada yang pernah menyampaikan kepada saya Musa, katanya Allah dalam perjanjian lama dan baru itu terkesan punya karakter yang berbeda. Maksudnya tuh apa ya, di perjanjian lama lebih banyak penghukuman kayak gitu, nah tapi yang di perjanjian baru tidak. Apakah ini seperti apa terkait dengan tema kita malam hari ini, Musa? Iya. Iya, kalau kita bicara tentang penghukuman Tuhan, sebenarnya kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Allah itu bukan cuma Allah yang menghukum, tapi dia juga Allah yang penuh kasih, kan? Kita lihat berulang kali orang Israel jatuh dalam dosa, berulang kali juga Tuhan menyelamatkan mereka dan mengasihi mereka, kan?
memang ada sering juga Tuhan langsung menghukum, ya. Tapi juga sampai sekian waktu lamanya kita lihat ya Tuhan tetap sabar, ya, dan tetap mengasihi orang Israel. Nah, sampai kepada puncaknya yaitu pembuangan ke Babel. Tapi pembuangan ke Babel itu bukan karena Tuhan benci atau tidak sayang lagi atau membuang bangsa Israel dan tidak menjadikan mereka sebagai umat pilihannya lagi, bukan. Tapi pembuangan itu juga adalah bagian dari kasih Allah, kasih Tuhan ya kepada bangsa pilihannya, yaitu untuk membentuk mereka supaya mereka sungguh-sungguh bertobat, berubah, dan akhirnya sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidup mereka. Jadi itulah yang tadi, itu dia tadi proses itu ya, proses di mana Tuhan membentuk dan mendewasakan kita, menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, ya memang Perjanjian Baru itu temanya adalah anugerah, ya, kasih Tuhan. Allah adalah kasih, gitu ya. Tapi di sisi lain kita lihat juga bahwa ada beberapa kali menyatakan penghukumannya kepada mereka yang berdosa, ya, pada mereka yang berbuat dosa. Contoh di dalam Kisah Rasul, kita ingat ada pasangan suami istri yang bernama Ananias dan Safira, ya kan? Ketika mereka berdosa, sepakat untuk berbohong, waktu itu juga mereka berpikir dan langsung meninggal di tempat, ya. Itu artinya penghukuman Tuhan langsung, ya kan? Nah, lebih lagi kan kalau kita lihat ya Perjanjian Baru menyatakan tentang penghukuman yang kekal, begitu kan? Penghukuman yang kekal dengan lebih jelas lagi. Dan itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih, tapi kasih itu adalah kasih yang menegakkan keadilan dan kebenaran, yaitu membenarkan dan menyelamatkan orang yang percaya dan menghukum orang yang tidak mau percaya pada Tuhan. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya di dalam PL juga ada anugerah, ya, ada kasih Allah. Allah yang kasih itu juga kelihatan. Jadi kalau menurut saya sih kurang tepat ya pernyataan itu. Kurang tepat. Ya, seperti itu. Ada yang mau menambahkan, silakan. Temu, contoh Yohanes, contoh Hayami, silakan. Ada yang mau menambahkan? Ya, oke. Pas. Oke, makasih Musa. Mungkin yang lain, Bapak Ibu Saudara, ada lagi yang mau menanggapi? Ya, mungkin udah paham semua ya. Kalau misalnya tidak ada, ya kita paham Lucy. Paham ya Pak ya? Ya. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita akan tutup untuk PA pada malam hari ini. Terima kasih untuk Muse yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, dan juga Bapak Ibu Saudara semua yang boleh mengikuti PA pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Biarlah Tuhan boleh tolong istirahat kita pada malam hari ini, dan juga doakan untuk esok hari ibadah kita untuk perjamuan kudus dan juga ibadah yang ada di Lampung ya, contoh Jontel ya. Mari kita akan tutup di dalam doa. Minta dengan kasih Cevik ya untuk pimpin kita dalam doa. Cevik, apakah masih ada di room? Ya, yuk kita berdoa. Baik. Terima kasih Tuhan yang baik, karena Tuhan selalu baik. Di dalam segala sesuatu yang kami alami, Tuhan beri kami percaya tiada satupun yang Tuhan izinkan terjadi yang jahat dalam hidup kami. Tuhan berilah kami iman, Tuhan berilah kami kepercayaan. Tuhan berilah kami tidak terpengaruh oleh segala teori, perkataan manusia, atau ajaran-ajaran yang lain. Berilah kami percaya Tuhan adalah baik. Dan sungguh Tuhan, Kau sudah buktikan dalam banyak perkara bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Dan seandainya saat ini kami berada dalam kondisi yang sangat tidak baik, yang menggentarkan hati, yang membuat kami meragukan Tuhan, yang membuat kami
berpikir bermacam-macam teori dan pemikiran. Tuhan, Roh Kudus, tolonglah kami untuk tetap mau percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan adalah setia, dan penyertaan Tuhan adalah untuk selama-lamanya bagi kami. Ampuni kami Tuhan yang tidak percaya. Ampuni kami yang meragukan-Mu. Ampuni kami yang berpikir terlalu banyak. Ampuni kami Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Daniel Ferry. Berkati dia luar biasa. Pakai dia lagi Tuhan untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk Lucy, untuk semua yang terlibat di dalam PA malam ini. Tolong kami semua orang dengar doa kami. Kami serahkan malam ini, istirahat malam ini dan ibadah besok, baik di Palembang maupun di Lampung, maupun Perjamuan Kudus, Tuhan semua yang pimpin dan atur. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya. Amin. 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 Ya, Amin. baik. Selamat malam. Tuhan Yesus Selamat memberkati. malam semuanya. Terima kasih Selamat Santa. siapkan diri besok perjamuan kudus.